Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan, semoga lewat telaah kitab Al-Quran malam hari ini Allah memberikan kepada kita anugerah taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Surah Taghabun ini ayat berapa kemarin ini? 12 ya. Sebelumnya dibahas tentang musibah ya. Dari kata asoba yusibu, musibah itu sesuatu yang menimpa. Ketika difahami sesuatu yang menimpa, yang serasa tidak enak bagi sisi kemanusiaan, itu musibah, itu diterjemahkan bencana. Kecuali dengan memenuhi izin Allah ya. Jadi Allah itu harus diyakini Allah punya keputusan yang namanya qadha. Keputusan itu harus diyakini bahwa Allah sudah memutuskan sebelum semesta ini ada. Kalau dunia dengan penghuninya, yang dalam bahasa Al-Quran disebut min qabli an nabra'ah ya, sebelum kami menciptakan bumi seisinya ya. Namun Allah menurunkan qadar. Qadar ini ketentuan, ketentuan hukum, larangan. Maka Allah dengan ketentuan hukum larangan itu kalau dijalani maka takdirnya yang negatif. Allah menurunkan qadar, ketentuan perintah. Kalau ditinggalkan perintah itu yang negatif. Walaupun dalam jangka pendek menghasilkan, bisa saja orang menjalani larangan menghasilkan kan? Nah, ujiannya itu bukan gagal berhasilnya, kita teruji dengan qadar-qadar tadi, qadar larangan ya, kita teruji dengan larangan itu. Seperti halnya qadar perintah, Allah menguji kita supaya kita menggunakan perintah itu sebagai bentuk perintah yang dijalani, undang-undangnya dijalankan. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, ada takdir. Takdir itu sebuah kepastian. Berarti takdir itu setelah peristiwa. Namun selagi kita di dunia ini, itu tempat hikmah. Kita bisa menelusuri sebab-sebab saya kok mendapatkan ketidaktenangan, padahal berhasil. Jadi melawan hukum Allah kan berhasil, tapi dampak psikisnya tidak tenang. Gitu ya. Nah, tapi bisa dibuktikan mengikuti standar qadar, larangan dijauhi, perintah dijalani. Bisa saja jangka pendek tidak berhasil, tapi dampak psikisnya akan mengalami ketenangan, karena itu semuanya peringatan-peringatan Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengikuti peringatan Allah, yang lewat peringatan itu kita ingat, tatmainnul qulub, hati ini tenang. Gitu ya. Maka illa biiznillah, kecuali memenuhi izin Allah itu. Nah, wilayah izin syariat itu wilayah kita. Izin larangan jangan, izin perintah lakukan. Itu ya. Maka wa may yu'min billah, siapa yang menaruh kepercayaan yang landasannya itu dengan Allah. Banyak orang percaya Allah, tapi Allah yang dipercaya itu sekedar apa adanya. Bukan Allah yang punya wewenang membuat standarisasi perbuatan.
jangan, larangannya ada. Lakukan, perintahnya ada. Itu yang kita percayai. Bukan berhasil yang dipercayai. Buktinya saya berhasil. Kalau enggak berhasil gimana? Masa enggak percaya? Buktinya nabi-nabi itu ada yang dibunuh, ya, ada nabi-nabi yang diisolir. Sampai sendiri nabi itu ya teruji dengan itu. Maka yahdi qalbahu, pasti itu ya. Ya, yahdi qalbahu. Ya, pasti Allah membimbing hatinya, dikasih ketenangan oleh Allah. Ya, maka wallahu bikulli syai'in alim. Maka sesungguhnya Allah, dan Allah itu, sedangkan Allah itu yang bikin standar qadar larangan, bikin standar qadar perintah, ya. Bikulli syai'in, dengan segalanya itu alim, Maha tahu. Jadi yang dilarang itu Allah Maha tahu. Yang tidak kamu butuhkan itu sudah sudah saya larang. Yang kau butuhkan itu sudah saya perintah. Kamu tidak ingin celaka, makanya saya larang. Kamu kan ingin tenang, makanya saya larang. Jangan, itu meresahkan. Nah, itulah kekuatan Islam itu di sana. Nah, jadi larangan Allah itu dari Maha yang tahu bahayanya. Perintah Allah itu dari yang Maha tahu selamat, bahagia dan ketenangan. Itu ya. Maka ayat 12, wa atiullah, taatilah Allah. Allah punya standar, Allah punya izin hukum, larangannya itu izin supaya apa? Tinggalkan. Perintahnya itu izin, lakukan. Itu ya. Maka wa atiur rasul, dan taatilah contoh Rasulullah itu. Hadirin, Rasulullah itu menjalani kehidupan bukan gagal berhasilnya. Itu ya. Tapi bagaimana Rasulullah itu manusia yang paling tenang, Rasulullah itu manusia yang paling sabar, mengikuti jejak standar qadarnya tadi. Nah, kalau kita ganti-ganti cara itu tidak sabar. Yang namanya sabar itu ulet, tidak menyerah dengan satu cara, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan cara di dalam melaksanakan kegiatan aktivitas, mana yang mesti ditinggalkan, mana yang mesti dijalani, hukumnya dijalankan. Kemudian fa in tawallaitum, maka jika tawallaitum, kamu sekalian berpaling. Berpaling dari apa? Ya standar itu tadi, saya berpaling itu kan ada yang saya berpaling. Kalau ada yang saya tolak berarti saya butuh. Itu ya. Kalau saya tolak berarti saya ini kan butuh. Kalau saya menolak larangan, padahal manusia itu butuh larangan. Kalau manusia itu menolak perintah Allah, padahal manusia itu butuh standar perintah. Maka tolak ukurnya adalah pasti suka tidak sukanya. Yang suka dijalani, yang tidak suka tidak dijalani. Itu ya. Sehingga mari kita buktikan bahwa siapapun yang menolak Allah itu pasti berakhirnya tragis. Padahal mereka paling banyak punya bondo untuk selamat. Itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, bukti empirisnya kan bisa dilihat. Ya, bagaimana yang siap menang itu kan Fir'aun, tapi dikalahkan ya, dengan kekalahan yang mempermalukan, yang tidak diperhitungkan. Wong ngejar kok bisa kalah itu. Orang yang ngejar itu kan memegang kepastian menang. Orang yang lari itu kan memegang kepastian tidak mampu melawan. Tapi di tempat yang sama, saat yang sama, alatnya yang sama, itu yang Allah menggunakan menenggelamkan Fir'aun. Dan di tempat saat alat yang sama Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam yang membawa lari Bani Israel yang tidak bisa melawan tadi. Itu bukti sejarah. Biasanya orang kafir itu diruntuhkan di puncak kejayaannya supaya jauh lebih menyakitkan. Kalau kamu berpaling, fa innama, maka sesungguhnya tidak lain ala rasulina,
kewajiban utusan kami al-balaghul mubin, menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Ya, larangan itu bukti adanya yang melarang. Iya, kalau kamu tidak percaya lakukan larangan itu, boleh rombongan, boleh sendiri, ya boleh. Itu ya, itu mubin itu yang menjelaskan, yang terang. Itu ya, maka Rasulullah itu perilakunya itu menjelaskan apa yang sudah jelas dalam bentuk aktivitas seorang manusia wajar seperti yang lainnya. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Baru Allah, siapa Allah itu? La ilaha, tiada Tuhan. Ya, alaha ya'lahu ilaha, itu yang dipatuhi. Ya, alaha ya'lahu ilaha, itu yang di istajaro. Istajaro itu tempat berlindung. La ilaha, tiada tempat berlindung illa huwa, kecuali Dia. La ilaha, tiada yang standar hukumnya kami jadikan pelindung dan saya jadikan standar kepatuhan illa huwa, kecuali Dia. Nah, coba jaminan hukum Allah kita tidak percaya. Itu ya, jaminan hukum manusia kita percaya. Ya, padahal yang membuat jaminan hukum itu sendiri, ya, justru berakibat fatal, berakibat apa? Berakibat terpuruk. Ya, hadirin rahimakumullah, balaghul mubin itu tugas Nabi itu hanya menyampaikan saja, bukan ngarang. Itu ya. Wa 'alallahi, dan atas Allah. Fal yatawakkalil, hendaklah bertawakal. Ya, tawakal itu berserah diri. Bagaimana Allah abstrak? Allah punya yang konkret. Apa yang konkret? Standar hukumnya tadi, qadarnya. Saya kepingin selamat, qadarnya jauhi larangannya. Itu yang real itu ya, ada larangannya kok. Saya kepingin ya tidak celaka, Allah punya qadar. Apa ketentuan qadarnya? Perintahnya jalani. Nah, serahkan kepada Allah akibat dari ya perintah maupun larangannya tadi. Jadi ada standar realnya, bukan tawakal ngawur. Ya, tawakal itu ada pegangan. Itu ya. Kamu takut, tawakalnya apa? Saya tanya. Itu ya. Saya takut, tawakalnya apa? Saya hati-hati. Hati-hati itu masa ngawur. Ada yang dipegang. Ya, makanya tawakal itu artinya apa? Berserah diri kepada standar-standar yang sudah Allah sampaikan lewat Rasul yang jelas itu tadi. Jadi al-mu'minun, orang-orang yang mempercayai, orang-orang yang menaruh percaya. Al-mu'min itu orang yang percaya. Ya, tidak mungkin saya ngucap sementara saya berlawanan dengan yang saya ucap. Allah punya larangan. Lewat larangannya itulah ya kamu tawakal. Apa tawakalnya? Jauhi. Allah punya perintah tawakal. Kalau kamu ingin selamat, ya jalani. Adanya dipegang tawakal itu. Ya tawakal itu berserah diri. Dampaknya, akibatnya Allah. Itu ya. Maka dibuktikan bagaimana secara Rasulullah Muhammad SAW. Ya, seorang pelacak yang handal ketika melakukan pengejaran saat Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya, pelacak mengatakan di sini, ini masuk di sini, tidak mungkin yang lain. Tapi apa? Diselamatkan dengan sarang laba-laba. Akal mengatakan tidak mungkin. Ya, ada yang masuk tanpa harus merobek rumah laba-laba. Apalagi di situ ada merpati yang tidak beranjak dari sarangnya. Ya dapat dipastikan kalau ada orang masuk, ya kabur merpatinya kan itu kan. Tapi kan akal juga mengatakan ini. Apakah tidak mungkin ketika robek bikin kembali? Kan mungkin ya. Makanya hukum akal itu lemah. Meskipun kita disuruh ya menggunakan akal. Tapi jangan sampai akal kita ini ya berakal untuk menolak,
berpikirlah untuk menerima. Itu berpikir ibadah. Jangan berpikir mengganti standar qadar larangan. Jangan berpikir mengganti qadar perintahnya. Itu maksiat namanya. Berpikir itu perintah kan. Ya, disuruh diperintah, berpikir diperintah. Tapi landasannya kan ada. Apa landasannya? Jangan pernah kau berpikir menolak. Berpikirlah untuk menerima. Kenapa? Larangan Allah itu ilmiah dan larangan Allah itu alamiah. Kenapa? Itu yang paling tidak dibutuhkan orang. Seperti halnya perintahnya, ya. Maka hadirin rahimakumullah, orang yang paling dekat pun kita harus mewaspadai. Alat waspadanya apa? Ada pegangan. Saya waspada tanpa hukum itu namanya apa? Ngawur gitu. Kamu hati-hati, iya saya hati-hati. Lu pegangannya apa hati-hati? Masa ngawur? Ya namanya hati-hati itu punya pegangan. Ya, ketika kita melintas di sebuah jembatan, itu ya, kita lihat dulu mungkinkah dilewati ini. Kita kan punya akal. Andai kan masih mungkin tapi ada lubang-lubang di situ, ya kita berupaya sepelan mungkin saya berjalan. Itu hati-hati kan ya. Kenapa? Apa? Ketika kita berjalan sepelan mungkin, ya, dan kita berani mengambil resiko karena jembatannya itu tidak ada jembatan lain. Pertanyaannya gini, apakah ada yang lain di lain perintah Allah bagi orang beriman? Apakah ada larangan lain selain larangan Allah bagi orang beriman? Tidak ada. Itu ya. Makanya hadirin rahimakumullah, ada doa itu di situ. Qadha keputusan, qadar ketentuan. Ketentuan celaka sudah dilarang, ketentuan selamat sudah diperintah. Ada takdir. Ini kepastian. Kalau kamu tidak hati-hati jebol jembatan itu tadi. Itu ya. Maka kita ada hikmah-hikmah. Kenapa? Karena di dunia itu darul hikmah. Iya. Dunia itu darul hikmah. Kalau akhirat kudro, itu lokasi yang kuasa Allah, sudah tidak berlaku hukum di sana. Akhirat itu darul kudro. Kun jadi. Tapi di sini darul hikmah. Selagi kita hidup bisa mengevaluasi, iya, manusia itu tidak sempurna menjalani taat. Makanya doa. Itu ya, tidak sempurna saya taat kepada Allah. Baik taat menjauhi larangan maupun taat menjalani perintah tidak sempurna. Kita mengenal ketidaksempurnaan itu. Makanya doa, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mintanya kepada Allah di jalan Allah. Itu maknanya. Hadirin rahimakumullah, kita semuanya yakin tidak ada manusia yang mampu menjalankan pesanan Allah persis keinginan Allah. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Tidak ada manusia yang mampu memberikan kadar sesuai dengan hak kadar yang Allah minta, tidak bisa. Seorang nabi pun punya perasaan semacam itu. Makanya orang yang paling dekat siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, bisa jadi musuh. Maka jangan pernah mengandalkan kedekatan, dan memelihara kedekatan itu ada perekat. Perekatnya apa? Hukum Allah. Itu ya, kamu punya istri. Itu ya. Mana istri, mana perempuan yang boleh dinikah, mana lelaki yang tidak boleh ya dijadikan suami, kan ada itu ketentuan syariat. Ya. Hadirin rahimakumullah, kontaknya ini syariat. Kontaknya ini syariat, kontak kelaminnya syariat. Ketika terjadi kontak, bagaimana kewajibannya? Mencarikan nafkah. Perintah mencarikan nafkah itu perintah siapa? Allah. Loh, padahal orang berumah tangga pasti cari nafkah kan? Tapi bukan sekedar cari nafkah. Ketentuannya mana hukum yang boleh dipakai, mana yang tidak boleh. Wadah ayatnya itu ya. Sampai Rasulullah mengatakan, yang kau masukkan kepada ya perut anak istri kita itu ibadah. Sampai hubungan kontak kelamin itu ibadah. Padahal yang kontak kelamin itu bukan manusia saja kan, binatang. Tapi kenapa yang dikena hukum kok manusia? Oh, berarti manusia itu dimuliakan oleh Allah. Orang-orang yang sudah percaya kepada Allah, tapi dari sekian banyak yang percaya Allah, tidak banyak menaruh kepercayaan kepada berita hukumnya, izin hukumnya, izin larangan.
izin, perintah, tidak banyak dipercaya. Ya, di sanalah wilayah kita untuk apa? Mendalami. Inna sesungguhnya min azwajikum, di antara azwaj, pasangan-pasangan kamu. Kalau istri bisa suami, suami bisa istri. Wa auladikum, dan anak-anak kamu. Itu ya, akibat apa? Konsekuensi syariatnya tadi ya. Hati-hati kalau kamu kontak jodohnya pakai syariat Islam, tapi ketika memenuhi hajat nafkah, sandang, pangan, papan tidak pakai Islam, berpotensial apa? Aduwwal lakum, menjadi musuh bagi kamu. Boleh dicoba. Ini ya, boleh dicoba. Rombongan ya oleh, dewe-dewe ya oleh. Ayo lakukan berumah tangga tidak pakai caranya Islam. Apa yang terjadi? Neraka itu ya. Neraka kontan. Ya, jadi ada yang posisinya ya jadi mungsu lakum untuk kamu, padahal orang dekat kita. Itu ya. Kalau kita tidak perlakukan pra dan setelah nikah dengan syariat Islam. Masa kontaknya pakai syariat Islam? Qabil tu nikah wa tazwija bil mahril madhkur. Setelah itu apa? Sakarepe dhewe. Cari nafkah lewat cara yang bukan Islam. Jadi sandang, ya, jadi pangan, jadi papan, hasil yang bukan dari syariat Islam, itu menciptakan neraka-neraka di dalam kehidupannya. Man nabatalah muhu minas suhti fannaru aulabi. Siapa yang dagingnya tumbuh dengan cara yang haram, maka ya fannaru aulabi, maka neraka yang lebih patut kontan dirasakan di dunia ini. Boleh coba. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Maka ya fahdharuhum, hati-hati terhadap mereka. Apa? Memperlakukannya. Ada perlakuan hukum. Itu ya, ada perlakuan hukum. Ya. Loh, kalau jadi daging, jadi sandang gimana? Jadi papan bisa menenangkan? Tidak bisa menenangkan. Padahal yang namanya bahagia itu, unsur utama kebahagiaan itu ketenangan hati. Itu ya. Apakah orang yang cerai itu mesti masalah-masalah ekonomi? Belum tentu. Banyak orang yang ekonominya terpuruk ya bisa bertahan. Itu ya. Banyak orang yang cemepak ekonominya tidak bertahan. Itu sama. Masalahnya bukan masalah yang dohir. Ya. Walaupun yang dohir itu berpengaruh kepada batin, ketenangan itu tadi. Maka fahdharuhum, hati-hati mereka yang potensial sekali jadi musuh bagi kamu. Kalau interaksi dan kontak-kontak syariat itu terputus, pranikah sudah terputus. Jadi nikah nggak upacara Islam, tapi setelah nikah nggak pakai cara Islam. Hadirin rahimakumullah. Kembali kepada ini. Fahdharuhum, hati-hati mereka itu. Wa'in, maka jika takfu, kalian memaafkan. Mungkinkah saya memaafkan kalau saya tidak memahami saya, kekurangan saya? Ya, ketika saya memahami kekurangan saya dan itu ditutup pada pasangan saya pasti pemaaf. Iya, menungso yang uniku. Tapi kalau tidak pernah mengakui bahwa kelemahannya itu ditutup kelebihan pada pasangannya, dia tidak akan pernah bisa terus, tidak bisa. Itu ya, makanya azwaj itu partner masing-masing memegang wewenang. Ya, wal mar'atu ra'iyah ala mali ya zaujiha. Itu ya. Ya, maka seorang wanita itu ra'iyah, pemelihara harta suaminya. Itu ya. Memelihara, diserai belanja. Itu ya. Dinafkahi, disandangi, dikasih papan. Kenapa? Dia kita ambil sebagai amanah. Fa innakum akhadtumuhunna bi kalimatillah, bi amanatillah, wa istahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Ya, kau mengambil karena pelimpahan wewenang dari walinya diserahkan kepada saya. Iya, saya terima, saya menerima pelimpahan wewenang tadi. Yang asalnya walinya saya terima. Berat apa enggak ya? Karena amanat. Dan dihalalkan kehormatannya dengan kata-kata apa? Qabiltu.
Itu ya, qabil tuh aku terima. Siapa yang menikahkan? Walinya, pelimpahan itu. Ini saja pesan-pesan itu ya. Partner itu ya bukan saling unggul mengunggulin. Orang tidak akan mungkin memaafkan kalau dia tidak punya pandangan di dalam dirinya ada kekurangan yang ditutup oleh kelebihan istrinya. Sepertinya istri pun demikian. Saya punya kekurangan yang ditutup oleh kelebihan suami. Kemudian watasfahu, berlapang dada. Ya, musafaha itu sebenarnya salaman ini. Kenapa berlapang dada? Tidak mungkin ya saya berlapang dada kalau saya tidak menerima kekurangan saya. Itu ya. Lelaki katanya pemimpin, iya Pak, tapi bahasanya qawwam ini ya. Maknanya qawwam itu dari kata qaim. Qaim itu yang tegak, yang lurus. Qawwan itu pelurus. Qawwam, pertanyaan gini, mana yang disarati dulu, pemimpinnya apa rakyatnya? Yang disarati dulu pemimpinnya. Diangkat jadi pemimpin kan harus memenuhi syarat. Tidak mungkin seorang ayah menyerahkan kepada yang tidak amanat. Angkahtuka wa zawwajtuka bi ibnati, ya. Kunikahkan, kukawinkan kamu dengan putri saya. Walinya pelimpahan itu. Makanya orang tua terbaik setelah orang tua kandung kita itu siapa? Mertua. Masya Allah, mertua itu ya. Anaknya sudah besar ya, dilimpahkan kepada kita. Itu kadang-kadang 250.000 jadi halal. Mahal 250.000, Masya Allah. Dikewaploki ya, Masya Allah. Kok tego kamu? 250.000 setelah jadi istri kewaploki kayak gini. Hadirin rahimakumullah. Watasfahu, berlapang dada. Kenapa? Iya, tidak mungkin terjadi kontak kalau sama-sama sempit dadanya. Wataghfiru, dan kau memberikan ampunan, ya tak ampuni. Insya Allah ini pendekatan. Tidak ada konsep ini kecuali dari langit ini. Pertanyaannya gini, apakah Allah butuh ya rumah tangga kita tidak congkrain? Atau congkraknya rumah tangga kita dirugikan apa Allah aja ketika menurunkan konsep ini? Ya, Masya Allah. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu Ghafur, Maha Pengampun, akeh ampunane. Orang mengatakan akeh ngapurone Allah itu. Loh, kalau Allah itu banyak ngapuronya, kita ini siapa? Kok ngungguli Allah? Itu ya, kaya ngungguli Allah ya. Kon biyen ketemu ketok apa, pegatan ketok apa, kan ngono kan masalahnya. Lo bisa saja nih kan, akeh. Jawa Timur itu angka perceraian terbesar se-Indonesia itu Jawa Timur, berarti santri tok itu. Ayo, gak percaya ya? Ikut laporan resmi Pengadilan Tinggi Agama Islam. Angka perceraian terbesar se-Indonesia Jawa Timur. Berarti apa? Muslim itu. Lu kok iso Muslim yang punya konsep? Bisa saja ndak mau Al-Qur'an. Padahal nek jang ini kon, nek jang nikah dolek hitung-hitungan, hitung nogo dino. Tapi gak tahu wedi Al-Qur'an. Keramate nogo dino. Masya Allah, ngicek ndok iku ya apa pirang kilo sak Indonesia iku. Ayo, moncrot kabeh iku. Wah, biaya piro itu? Ono sing nikah di hadapan Ka'bah barang. Masya Allah. Ayo, keramat Quran ndak tahu. Padahal Al-Quranul Karim itu Quran yang penuh keramat. Ini keramat ini. Karomah itu banyak keramatnya. Bukan nodok dino. Saya yakin akeh sing gawe nodok dino itu. Tapi kok sih terus ya, dipercaya terus. Padahal gagal ngono kok. Jawa Timur ya, kalau kota Bandung, nomor 2 Surabaya. Angka perceraian terbesar se Indonesia. Takonono nek gak nggawe nogo dino. Pasti gawe nogo dino hitung-hitungan. Iya. 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 Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yang menurunkan ajaran. Ini konsep. Hati-hati, ada pegangannya.
Bagaimana sikap hati-hati? Ta'fu, karena sudah jadi pasanganmu. Wa tasfahu wa taufiru fa innallahu ghafurur rahim. Allah itu banyak ampunannya, Rahim lagi Maha Penyayang. Ketika Allah menurunkan ajaran ini, bukan Allah memetik untung atau menderita sebuah kerugian, itu semata sayang Allah Subhanahu wa taala. Quran itu kan sayangnya Allah. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Maka innama, sesungguhnya tidak lain, amwalukum, harta-harta kamu yang kamu cari pontang-panting itu, wa auladukum, dan anak-anak kamu yang kau berkorban sampai tidak pakai cara Islam itu, fitnatun, itu bahan cobaan. Apa cobaannya? Kamu senang itu, hati-hati kan. Biasanya orang senang itu banyak yang dijajah oleh apa yang dan siapa yang disenangi, sehingga lupa Allah yang menciptakan perasaan senang itu. Itu ya, siapa yang mempertemukan ya kita dengan istri kita, asalnya tidak kenal. Coba telitin sampai jarak jauh, ono sing Solo oleh Surabaya, ono sing luar negeri oleh, siapa yang mengawal ini? Masa ada kebetulan ini? Itu ya. Jadi yang mempertemukan hati itu Allah Subhanahu wa taala. Maka sekat ini, wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbi, Allah yang mencekat seseorang dengan dirinya. Ya. Seseorang dengan hatinya, itu sekatnya Allah. Kalau sekat ini tidak pakai syariat, dicabut, jadi mungsuh. Ayo kan, jadi mungsuh kan. Naudzubillah min dzalik ya. Ya, fitnatun itu cobaan. Apa cobaannya? Aturan siapa yang kau berlakukan kepada apa siapa yang kau cintai. Ini potensial jadi musuh. Itu ya. Wallahu, padahal Allah itu indahu, mempunyai, indahu itu kan di sisinya, ajrun azim, ya, upah ganti pahala yang besar. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Ini masalah sholat ya? Enggak kan? Upah besar itu diletakkan di mana? Di dalam rumah-rumah kita. Makanya orang yang nikah itu sudah penuh imannya itu. Ya, orang yang belum nikah separuh. Itu ya, masya Allah. Allah menilai itu bukan di sisi sholat saja. Di dalam rumah tangga kita bisa meraih sebuah prestasi di hadapan Allah, ajrun azim, upah pahala yang agung dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah mengatakan hatta fi budu ya hatikum. Sampai di dalam alat-alat kemaluan kamu itu ada ibadah. Kalau itu disalurkan pada saluran yang benar menurut ajaran Allah SWT. Oh no, agama sepanjang itu. Bukan sekedar biologis, itu kontak badan lah ini. Kontak jiwa. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum ini. Bukan min ajsamikum abdanikum. Enggak. Di antara tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan sejenis, sejiwa dengan kamu. Apa itu? Pasangan-pasangan hidup kamu. Maka kontak jiwa ini tidak mungkin kecuali dengan ajaran yang bisa menjiwai hubungan-hubungan kontak fisik itu tadi. Hadirin rahimakumullah. Ya. Maka fattaqullaha mastata'tum. Hati-hati ya, jagalah Allah semaksimal kemampuan kamu. Ya, wasma'u, dengarkan, ya, wa atiu, taatilah Allah, wa anfiku, jadikan infak itu khairon, penyelesaian terbaik, li anfusikum, untuk hal-hal kejiwaan kamu. Kepada istri itu apa? Infak itu, infak wajib, gitu ya. Pada anak-anak kita itu infak wajib. Sampai ada dosa yang tidak mungkin terhapus kecuali dengan apa? Kesulitan dalam menjalani kehidupan ini. Jadi terangkat dosa itu lewat apa? Kerja, lewat berpikir keras. Ada ajaran semacam itu. Jadi anfiku khairan li anfusikum, untuk hubungan kejiwaan kamu. Wa mayyuka suha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga, dibebaskan ya dari kekirnya jiwa, faulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang bahagia. Falah itu terhindar dari yang ditakutkan, mendapatkan apa yang dicita-citakan, yang disenang itu falah ya. Saya pikir ini hadirin rahimakumullah
tadi agak terlambat. Ya, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita telaah diantarkan jadi hidayah bagi kita semuanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.